Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Oke, kali ini kita akan membahas laporan keuangan kuartal 2 emiten di Bursa Efek Indonesia ya. Oke, kali ini kita akan menganalisa secara teknikal maupun fundamental untuk emiten MTWI, Malaka Trust Hubungan Insurance. Di kuartal 2 kita lihat mata pelaporannya rupiah dan satuannya penuh ya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Oke, secara pendapatan MTWI ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, yaitu hampir 2 kali lipatnya ya. Lebih dari 2 kali lipatnya yang pada tahun sebelumnya, kuartal 2 2023 memperoleh pendapatan sebesar 339 miliar, dan untuk kuartal kali ini mendapatkan pendapatan sebesar 710 miliar. Oke, kita langsung masuk ke bawah, kita cek laporan laba bersihnya ya, yang diatribusikan ke entitas Indo. Oke. Nah, di sini dengan kenaikan pendapatan, MTWI mencetak laba bersih sebesar 36 miliar dibanding dengan kuartal sebelumnya yakni hanya 9 miliar. Ini mengalami kenaikan sebesar hampir 400%-nya ya, 4 kali lipatnya. Oke, kita masuk untuk kita cek secara Q on Q nya. Oke, secara Q on Q ini ini tidak ada perubahan ya, sepertinya ya, 36. Bahkan mengalami penurunan ya. Oke. Mengalami penurunan sebesar 2% ya untuk secara Q on Q nya MTWI ini mengalami penurunan sebesar 2%, ya tidak terlalu besar juga. Namun secara year on year nya MTWI ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, yaitu 400%. Oke, coba kita lihat pergerakan harganya. Oke, untuk MTWI ini ketika mata pelaporan keuangannya diterbitkan, yaitu pada tanggal 18 Juli, sempat direspon cukup baik ya. Ini sempat mengalami kenaikan sebesar 19% pada hari setelah pelaporan pendapatannya, keuangannya. Sempat direspon cukup baik, namun tidak bertahan dan kembali lagi mengalami penurunan ya, karena secara Q on Q nya dia mengalami penurunan ya. Oke, sekarang kita lanjut review perusahaan boba Formosa Ingredient Factory. Oke, kita langsung masuk ke bagian ini. Pembulatannya penuh dan mata pelaporannya rupiah. Oke, kita masuk ke bagian laporan laba ruginya. Secara penjualan mengalami kenaikan ya, secara year on year nya dia mengalami kenaikan sebesar 21 miliar ya, cukup bagus. Oke, kita masuk ke laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas Indo. Ini merupakan laba bersihnya ya. Dari tahun kemarin hanya memperoleh 3,2 miliar, sekarang mendapatkan 7,1 miliar. Ini lebih ya,
lebih dari 100% kenaikannya. Oke, kita langsung masuk ke bagian Q on Q nya. Itu tadi laporan secara year on year ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat secara Q on Q nya. Ini sudah keluar juga di aplikasi ini. 1,1 dikurangi 3,2. Oke, secara year on year nya tadi mengalami kenaikan, dan secara Q on Q nya boba ini juga mengalami kenaikan ya, yaitu sebesar 21%. Maka ini cukup menarik emiten ini. Coba kita lihat secara pergerakan harganya. Ini boba. Oke, ini cukup direspon cukup sangat menarik ya ini ya. Oke, tapi ini dilihat di sini sempat naik sebesar kurang lebih pada hari kemarin sempat direspon cukup baik, sempat mengalami kenaikan sebesar 20% kenaikan harganya, tapi tidak kuat dan kembali lagi menuju ke 4% ya. Oke, ini secara Q on Q maupun year on year nya cukup baik. Oke, kita lihat gerakan selanjutnya. Ini sudah berada di area resisten ya. Jika MTWI ini mengalami penguatan harga, maka MTWI ini bisa menembus ke area sekitar sini ya, 194 ya, itu mengalami resisten selanjutnya 194 sampai 199. Jika boba ini direspon cukup baik ya, maka pergerakan selanjutnya akan menaik ke arah 190-an. Oke, cukup sekian untuk pembahasan laporan keuangan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Untuk disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual maupun beli. Untuk keputusan jual maupun beli yaitu tetap kembali ke di tangan investor masing-masing. Oke, sekian, sampai jumpa lagi di pembahasan laporan selanjutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.